Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rolandus Michael Agoha dengan NIM 20203306. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kerjasama ekonomi internasional dengan menggunakan metode ceramah. Sesuai dengan namanya, kerjasama ekonomi internasional artinya hubungan antara negara-negara dalam bidang ekonomi. Bahkan semua negara di dunia tidak dapat berdiri sendiri, perlu adanya kerjasama dengan negara lain, karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Dan untuk memenuhi semua kebutuhannya, suatu negara perlu bekerja sama dengan negara lain atau perlu kerjasama ekonomi internasional. Suatu negara di dunia, walaupun sudah modern, sudah maju, wilayahnya luas dan sumber daya alamnya melimpah, tetapi tidak akan pernah mampu hidup mandiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Untuk itu, semua negara di dunia melakukan perdagangan internasional. Kerjasama internasional semua kebutuhannya kerjasama yang dilakukan suatu negara perlu bekerjasama dengan negara lain atau mencapai kerjasama ekonomi internasional. Suatu negara sama yang dilakukan oleh suatu negara sudah maju dipengaruhi oleh berbagai faktor dan sumber daya alamnya melimpah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak akan pernah hidup mandiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Untuk itu, semua negara di dunia melakukan perdagangan internasional. Perbedaan. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda, baik dari segi jenis dan jumlahnya. Contohnya, Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa bahan baku. Namun negara Arab Saudi sedikit menghasilkan bahan baku untuk industri. Padahal kebutuhan mereka akan bahan baku sangat besar. Dengan demikian, negara-negara yang sedikit menghasilkan bahan baku akan melakukan kerjasama dengan negara yang kaya akan bahan baku industri, dengan tujuan agar kebutuhan bahan baku tersebut dapat dipenuhi. Kemudian, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antara satu negara dengan negara lain akan menyebabkan perbedaan jenis tanaman. Misalnya, Indonesia dan beberapa negara lainnya yang beriklim tropis, curah hujan yang tinggi, dan lahan yang subur akan menghasilkan padi, kopi, teh, dan karet. Sedangkan negara-negara seperti di Eropa yang beriklim sedang tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut, sehingga mereka harus memperolehnya dari negara-negara tropis. Yang berikut, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan antara satu negara dengan negara lain tidak sama. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa Barat, dan Jerman memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dibandingkan dengan negara-negara berkembang seperti di Afrika dan sebagian Asia, adanya perbedaan tersebut. Negara-negara berkembang dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara maju. Dengan demikian, negara-negara berkembang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Selanjutnya, kerjasama antara negara akibat adanya kesamaan. Yang pertama, kesamaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antara negara. Misalnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Yang kedua, kesamaan keadaan wilayah atau kondisi geografis. Negara-negara yang terletak di suatu wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sama sering mengadakan kerjasama untuk kepentingan wilayah dari masing-masing negara anggotanya. Misalnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN dan sebagainya. Yang ketiga, kesamaan agama. Adanya persamaan agama juga dapat mendorong beberapa negara untuk bergabung dalam suatu organisasi. Misalnya OKI atau Organisasi Konferensi Islam, yaitu kelompok organisasi dari negara-negara Islam. Dan contohnya juga itu Indonesia. Indonesia juga termasuk dalam kelompok Organisasi Konferensi Islam. Selanjutnya, manfaat dan dampak kerjasama ekonomi internasional. Tiap negara saling membutuhkan. Negara-negara maju memerlukan bahan baku dan kekayaan sumber daya alam dari negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang membutuhkan mesin-mesin dan peralatan
modal dan teknologi dari negara-negara maju. Interaksi mutualisme inilah yang membentuk adanya kerjasama ekonomi. Dampak positif kerjasama antara negara terhadap perekonomian Indonesia yaitu sebagai berikut. A. Meningkatkan keuangan negara, kemudian membantu meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan investasi, menambah devisa negara, memperkuat posisi perdagangan, adanya kestabilan harga permintaan dan penawaran, mengatasi permasalahan ekonomi bersama, mengatasi persaingan antar negara yang tidak sehat, dan meningkatnya daya saing. Selain adanya dampak positif dari kerjasama ekonomi internasional, ada juga dampak negatif dari kerjasama ekonomi internasional, yaitu sebagai berikut. Ketergantungan dengan negara lain, adanya intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, masuknya tenaga asing ke Indonesia, mendorong masyarakat hidup konsumtif, dan produk dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk luar negeri, baik harga maupun mutunya. Dan kerjasama ekonomi antar negara akan berdampak terjadinya arus masuk barang dari luar negeri ke dalam negeri. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi. Bentuk kerjasama internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama antara negara, misalnya kerjasama ekonomi yang terjadi antara Indonesia dengan Singapura atau Amerika Serikat dengan Arab Saudi. Kerjasama bilateral bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada serta menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan negara mitra. Pemerintah Indonesia sendiri telah menandatangani perjanjian perdagangan dan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dengan 14 negara, di Afrika dan Timur Tengah dengan 10 negara, di Eropa Timur dengan 9 negara, di Eropa Barat dengan 12 negara, dan di Amerika Latin dengan 7 negara. Yang berikut, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara, di mana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu di bidang ekonomi. Misalnya ASEAN. Misalnya penyelesaian konflik antara negara Indonesia dengan negara Belanda dapat dipercepat sehingga negara Indonesia dapat berdaulat pada tahun 1949. Dengan adanya hubungan internasional Indonesia dengan PBB, ini maka negara Indonesia berhak untuk mengajukan pandangan terhadap isu-isu internasional. Dan berikut, kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama antara negara-negara sewilayah atau sekawasan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan perdagangan bebas antara negara di suatu kawasan tertentu. Bentuk kerjasama regional sudah dijejaki oleh PBB melalui pembentukan komisi regional yang dimulai dari Eropa, Asia Timur, dan Amerika Latin. Kondisi ini mengembangkan kebijakan bersama untuk masalah pembangunan khususnya pada bidang ekonomi. Kerjasama secara regional biasanya lebih pada hubungan dengan lokasi negara sewilayah berdasarkan alasan historis, geografis, teknik, sumber daya alam, dan pemasaran. Dan yang berikut, kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk kerjasama ekonomi yang mencakup banyak negara dan berenang di bawah satu bendera, yaitu PBB. Kerjasama ini bertujuan saling membantu di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Misalnya ada IMF, WTO, dan lain-lain.